Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih safaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Yang pasti paling tidak ada 3 kemungkinan yang akan kita temui ketika kita membaca Al-Quran. Ada bertemu dengan tasbih, ada bertemu dengan doa, ada bertemu dengan ta'awuz. Kata kuncinya adalah apapun yang ditemukan ketika baca Quran selalu ada respon. Respon artinya komunikasi. Kita tidak mungkin merespon kalau kita tidak mengerti apa yang kita jumpai. Maka tadabbur ini berupaya untuk mencoba memahami apa yang kita baca, kemudian berusaha untuk memberikan respon sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi bertemu dengan tasbih, Nabi bertasbih. Bertemu dengan ayat doa, Nabi berdoa. Bertemu dengan ta'awuz, Nabi berta'awuz. Paling tidak kita harus tahu tasbih mana, doa mana, kemudian ta'awuz yang mana. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di penghujung surat Al-Jin. Kalau tidak salah, qad ablagu risalati rabbihim, sampai situ ya? Iya. Kalau gitu, sekarang berarti wa ahato, ya? Betul? Sekarang juga? Wa ahato bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ablagu, kemarin kita sudah pada melebar bahas ini dari kata balago, balago artinya sampai, ablago menyampaikan. Jadi ablagu mereka menyampaikan, mereka itu adalah rasul-rasul. Risalah di rabbihim, risalah Tuhan mereka. Sekarang wa ahaqqa bima ladaihim. Ada 2 potong di sini. Berarti surat ayat terakhir surah Al-Jin ini kita bagi menjadi tiga bagian. Pertama sampai risalah rabbihim. Kedua sampai di sini. Kita temui ahato. Yuhitu. Menemukan lagi muhit. Itu isim fa'ilnya. Iya, isim fa'ilnya.
Ahata yuhitu artinya meliputi, mengetahui dari segala sisi. Sehingga kalau dalam surah Al-Baqarah, wallahu muhitum bil kafirin, wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah maha meliputi, artinya mengetahui dari segala sisi. Bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Nah, kalau yang pertama, bahwa salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kegaibannya kepada para rasul yang diridhoi, ada dua keluarga, kata ridho dan kedua rasul. Itu yang menjadi asbab Allah menampakkan kegaibannya, memberikan kegaibannya. Alasannya salah satu diantaranya qad ablagu risalati rabbihim, ya, untuk mengetahui bahwa para rasul itu sudah menyampaikan tugasnya, yaitu risalah. Yang kedua, wa ahata bima ladaihim, wa ahata bima ladaihim. Ini him ini kembali ke mana? Mereka. Merekanya ke siapa? Rasul. Nabi-nabi, rasul. Ya. Bima terhadap apa-apa yang ladai itu di sisi, ladaihim di sisi mereka. Wa ahata, dan agar dia mengetahui secara keseluruhan atau meliputi bima ladaihim terhadap apa saja yang ada pada mereka. Kata kerjanya ahato, bentuk sedangnya yuhitu, ahato yuhitu. Dua itu aja dulu. Ketemu matinya seperti ini, kita ketahui mudhari'nya seperti ini. Misalnya aada, maka sedangnya yu'idu. Bahasanya apa itu? Fa'ala. Dia Fa'ala. Ini asal katanya dari kata af'ala itu sebenarnya. Af'ala sedangnya mudhari'nya jadi yuf'ilu. Karena ada huruf ilah. Ya, karena ada huruf ilah. Sakit. Oh iya. Betul? A'ada yu'idu. Apa lagi kata-kata yang seperti ini ya? Amata. Sedangnya yumitu. Amata berarti dari kata apa? Kata rasanya? Mata. Ini? Ada. Ya kan huruf ilatnya di tengah alif? Ajbab. Iya. Ada artinya kembali. Berarti kalau ada mengembalikan kata mat alif. Mata mati. Kalau amata mematikan.
Kalau ini nah ini coba kita bedakan itu. Kalau di sini oke lah kelihatan mata amata, ada tambahan alif bisa kita gampang melihatnya mematikan. Dan ada ini, ada tambahan alif. Kalau di mudhoreknya apa yang kita bisa bedakan di sini? Iya kan? Kalau mata dia mati, dia sedang mati, ya mutu. Kalau ada jadinya yamudu. Ada artinya yamudu, ada artinya kembali. Kalau dia kembali yamudu. Kalau dia mengembalikan yu'idu. Beda nggak? Nah ini kan karena ada sama-samanya berarti butuh lebih teliti dibandingkan cuma ini. Paham nggak menurut saya? Ini kan kalau ini istilahnya, oh kelihatan ada alif bedanya. Ini juga kelihatan ada alif bedanya, ketara lah bedanya. Nah kalau ini kan di depannya sama-sama ya, kadang-kadang kita tidak begitu jeli. Sementara di sini yu, di sini ya. Jadi perbedaannya Yumi itu dengan Yamutu apa Pak? Beda. Kalau Yamutu mati. Mati ya? Iya. Dia mati. Yamutu. Dia mati. Kalau Yumitu dia mematikan. Ini bedanya. Ini tidak ada objek. Ya, ini tidak ada objek. Kan kalau sudah tambahan alif berarti tambahan awalanmu akhiran. Kalau sudah tambahan awalanmu akhiratan berarti ada objek. Yamudu dia kembali. Kalau dia mengembalikan berarti ada objek dong. Ada sesuatu yang dia kembalikan. Maka ada yu'idu. Summa yumitukum summa yuhyikum, ya kan? Summa yumitu, kemudian dia akan mematikan. Gitu. Yumit. Kalau di sini kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut itu pakai ini kan itu? Bukan ya yumit, bukan umit. Kalau saya berarti kan yamutu berarti amutu. Gitu. Tapi kalau umi itu aku akan mematikan.
Apalagi karena memang tidak banyak nih kata-kata ini nih yang sekolah ini, ya. Tapi yang jelas tadi, kalau dia seperti ini, dia tidak memerlukan objek. Ada kembali. Tapi ketika diubah menjadi ada mengembalikan, ada objek di sana. Jadi wa ahata bima ladaihim, dan dia meliputi apa saja yang ada di sisi mereka. Jadi kalau ahata artinya mengetahui dari segala sisi, Allah mengetahui dari segala sisi segala apa saja yang ada pada mereka. Yang ketiga, wa ahsa kulla syai'in adada. Ada dua kata lagi. Ahsa adada. Yang jelas adadan berarti pasti kata benda. Ahsa ini kata kerja. Yuhsi. Dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nah, itu dia. La tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah, nikmat. Oh, nikmat ya. Nikmat kan? Nikmat dikelompokkan kepada perempuan. Wa ahsa, dan agar dia menghitung kulla syai'in, segala sesuatu, adada bilangan. Kalau diterjemahkan apa di situ? Satu persatu. Ya. Kalau arti harfiahnya ada artinya bilangan. Ya. Bisa juga. Yuk, kita tuntaskan penghujung soal jin ini. Yang kedua, wa ahata bima ladaihim, dan dia meliputi apa saja yang ada pada mereka di sisi mereka. Satu. Kedua, wa ahsa kulla syai'in adadan, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Dia menghitung segala sesuatu secara teliti. Maka Allah Al-Muhsi, yang maha menghitung, yang maha teliti. Maha menghitung dan maha teliti. Satu, yang kedua tadi, yang pertama tadi berkaitan dengan nikmat.
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sekarang ketemu lagi muhsi. Berarti ada 3 kan alasan di ujung ayat, di ujung surah Yasin ini Allah menampakkan kegaibannya. Pertama untuk mengetahui qad ablagu risalati rabbihim, sungguh mereka telah menyampaikan risalah Tuhan. Yang kedua, wa ahata bima ladaihim, dan meliputi segala apa saja yang ada pada mereka. Yang ketiga, ya, dan menghitung segala sesuatu secara teliti, secara seksama atau satu persatu. Ada. Wa a'ata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya, wa ahata. Sambungin dengan awalnya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Ulang dari awal. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Lanjut. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yuk, tidak saya lihat peran. Wa ahata 1, 2, 3. Dari awal, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Liya'lam 1, 2, 3. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Apa? Wa ahsa ya? Ya, Pak. Kasalati apa dari ujungnya a itu, dari a itu jadi risalati, ada aneh itu jadi dikasih kasroh ya. Dari sudut itu an ablago risalati jadi dari a. Bukan aneh. Ya.
risalati itu ablawu risalati itu ada huruf yang dihilangkan di situ. Ya. Salah satu di antaranya dipahami sebagai huruf jad mir risalati. Ya, gitu. Kan ablawu kan artinya mereka menyampaikan. Mereka menyampaikan. Siapa fa'ilnya? Kalau ablawu, fa'il siapa? Mereka kan? Mereka siapa? Para rasul. Berarti ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Risalati rabbihim. Ya. Hafal? Berarti hafal dong juz 30 surat Al-Jin. Liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Lagi liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yuk, tidak saling kurang. 1, 2, 3. Lihat lama. Masih ada yang kesulit-sulit kayaknya. Masih ada yang kesulit-sulit. Iya. Iya. Wa ahsa dua haka kan? Wa hanya dua. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Lagi. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Lihat lama 1, 2, 3. Udah 90. Tinggal 10% lagi. Udah 90 ya. Karena kalau sudah begini kan kita mencakup seluruhnya, hafalannya dan tafsirnya kan, banyak pendeknya. Jadi jadikan momen kita tadabbur ini segala-galanya. Yang mau memperbaiki tafsirnya bisa, walau memang tidak lengkap karena memang fokus kita ini banyak. Karena ada bahasa Arabnya, ada menghafalnya, ya kan? Gitu. Jadi mau nggak mau ya serba sedikit. Tapi insya Allah cukup membantu kok. Karena pengalaman saya ada jamaah yang baru Iqra 3, ya baru Iqra 3, berarti umurnya masih muda dong. Baru Iqra 3,
Ya baru 67. Iya, iya, antara 6 sama 7 baru 67. Ya, kan baru Iqra 3 kan. Ya nggak lulus. Ya, gitu. Tapi dengan memperhatikan huruf, dengan mendengarkan cara baca, dengan mengikuti terus, kan kunci belajar tahsin itu di situ. Guru yang belajar tahsin itu bukan bagus menjelaskan ini bunyinya begini, bukan. Yang guru yang bagus itu mau capek jelas mencontohkan. Iya, bukan paling jago ini bunyi ini ketemu ini begini teorinya gitu, tapi nggak dicontohin gitu. Sehebat apapun teorinya nggak akan sukses itu ngajar. Karena kalau ngajar ini butuh keikhlasan, kita harus banyak nyontohin, disimak, dengerin, ikutin, contohin, dengerin, ikutin. Itu lama-lama bisa insya Allah. Ya. Liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. 1, 2, 3. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dah 95 dah. Lumayan. Satu, kedua, belajar begini ini kan ada yang nyimak. Jangan kita menganggap perasaan bacaan saya sudah benar, perasaan. Kalau baca sendiri emang. Iya kan? Perasaan sudah benar saya bacanya. Tapi kan itu yang keluar di luar dari lisan kita didengar oleh orang lain. Ada orang lain yang menilai gitu loh. Maka kadang-kadang perasaan saya sudah benar, Ustaz, begini. Apa di dalam Al-Fatihah itu saya mengajar di Kosambi. Itu magdu do. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Du. Kan enggak mudah itu? Iya. Nah, kalau dia lebih medok itu, perasaan enggak benar magdu. Tegal banget. Gitu. Iya kan? Nggak usah ditanya dah, nggak usah ditanya itu dia kayak gitu. Ghairil maghdubi du ke bi. Nah itu kalau ada yang benerin itu ya Bang, ada yang salah itu. Jadi kita rasa perasaan kita udah benar gitu, tapi kan lain yang keluarnya itu seperti apa, yang didengar orang bagaimana. Jadi kalau di sini kan ada yang nyimak, walaupun kita nggak nyimak satu-satu, karena memang saya tidak akan menyimak satu-satu. Karena kalau nyimak satu-satu besok cuma ada whiteboard sama meja, orang nggak ada. Iya, kalau udah disimak, dibetulin satu-satu, suruh baca satu-satu, yang ada besok cuma whiteboard sama meja. Jangan-jangan ini handphone yang rekam pun nggak ada nih kalau ini. Iya, ya. Udah takut duluan, Ustaz, saya mau ikut Ustaz, tapi nggak usah ditanya-tanya ya. Ya, saya nggak nanya-nanya, ibu nggak nanya. Jadi kita memang jadi khadimul ummah lah, jadi pelayan. Saya langsung sakit perut, Pak. Ya. Sakit perut. Begitu mau setoran hafalan, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi. Kirain ada gula, ternyata stres. Kan kalau ini kan katanya kalau sering bolak-balik ke kamar mandi kan ada gula. Ya ternyata bukan gula, stres, mengapa? Alhamdulillah 28 ayat, tahu berapa kali pertemuan? Ya, surah Al-Jin selesai.
Yang jelas kita sudah hafal, iya nggak? Jelas ayat terakhir hafal. Nah, ya udahlah. Terakhir doang. Jadi Bu Lili kalau pada sini ngomong, alhamdulillah saya hafal surah Al-Jin. Kalau nggak percaya tes di ayat terakhir. Ya'lamu an qad ablaghu risalati rabbihim wa a'ata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Lancar kan? Ada. Udah cukup satu aja, kita jangan penyebabnya. Yang penting ada. Nah, yang penting ada adanya. Yang sekarang itu pelajarin aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang membuat saya bersemangat ngajar ini, kalaupun misal kita bicara soal probabilitas kemungkinan, kalaupun misal kita lupa bacaannya, tapi kan ada arti yang nempel. Nah gitu. Jadi kalau kita ngambil banyak, ibu ngambil banyak, kececer satu kan masih ada dua, bisa ngambil tiga nih, ya. Lagi arisan ada salah, ada tiga, ambil bocor tasnya. Nyecer satu, masih kan masih ada tinggal dua. Nggak mungkin semuanya hilang. Ya, ada tadaburnya, ada bahasa Arabnya, ada hafalannya, ada taksirnya. Baik, kita masuk surat baru. Jumlah ayatnya sama dengan surat Al-Jin. Kalau dari lembarannya jauh lebih pendek sedikit, ya. Karena dari segi jumlah barisnya lebih sedikit dibandingkan soal Al-Jin. Kalau Al-Jin full satu halaman, kalau Nuh ini satu lembar menurut saya. Jadi berarti 2 halaman, ini 1 halaman setengah kurang lebih. Surat Nuh jumlah ayatnya 28 ayat. Kita potong itu dulu. Tidak ada kata baru kan? Ada? Kalau arsalnya berarti dari kata apa? Rosalah. Berarti ini dapat tambahan 1 huruf kan? Jadi arsalah. Buatkan sini. Arsalah berarti fi'il. Nah, berarti fa'il. Ya. Arsalah fi'il, nanya berarti fa'il. Kita keluarin. Arsalah. Bongkar lagi yang 4 huruf tambahan 1, yang 3 huruf tambahan 1 alif. Oke, sebelum Bu Novi sempat buka catatan, coba. Ya, sebelum dia sempat buka catatan. Arsalah bentuk telahnya, bentuk sedangnya jadi yursilu. Arsala sedangnya yursilu. Masdarnya kata bendanya. Hah? Kalau ini buka kamus kan boleh. Ya, mana catatan nggak ke bawah lagi. Mana catatan nggak ke bawah lagi.
Nah itu namanya al-ilmu fil kutub. Ya, apa artinya al-ilmu fil kutub? Ilmu adalah Harus sering baca. kutub. Nah, ilmu di buku nggak dibawa, Hilang. al-ilmu fil kutub. Sekarang ubah, bukan al-ilmu fil kutub, al-ilmu fis sudur. Fis sudur. Udah ada di sini. Arsala yursilu. Arsala yursilu irsalan. Irsalan. Silun salun sil la tur. Ini kan kudu sampai di sini sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja lah, ya, sampai di larangan. Dari Kriol sampai ke larangan selesai. Memang ngajar di usia begini, ini usia lagi lucu-lucunya. Ini lagi lucu-lucunya. Dan kita pun yang ngajar juga harus bisa lucu-lucunya. Karena kalau nggak gitu ngantuk. Karena yang jadi masalah abis ini kan ngayap. Padahal ini rumus seperti ini di zamannya ada lancar banget ini, di zamannya. Iya. Iya, padahal rumus seperti ini di zamannya ada lancar banget ini. Arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun, arsil la tursil, anzala yo. Emang nggak bosan banyak nyata? Sampai penuh tadi ujung-ujung boleh bola-balik ini lagi ulang lagi. Oh iya. Kalau kita ganti anzala mudhari'nya yunzilu, masdarnya inzala, isi fa'il, munzilun, isi maf'ul, munzalun, perintah, anzil, kan anzil, larangannya la anzil, la tunzil. Tahu kan? Udah, kalau daerah catatan udah begitu. Akhraja, mengeluarkan. Sedangnya yukhriju, masdarnya ikhraja, isi fa'il, mukhrijun, isi maf'ul, mukhrajun. Kayak baru ini. Mukhrajun, perintah. Akhrij, oke bagus. Larangan. La tukhrij. Mas sudah 2 contoh masih kayaknya masih. lagi nggak konsep. Aslama, sedangnya yuslimu, masdarnya islaman, isi fa'il
Muslimun. Ini berdua depan kayaknya lagi ke fokus. Ayat daun dia. Muslimun. Isi maf'ul? Muslimun. Perintah. Asli. Larangan. La tuslim. Tidak boleh dikit-dikit. Kurang tidur. Iya, yang dilakukan kalau begitu ya pasti cari alasan. Makanya ada ungkapan itu di FB, mengapa kurban itu sapinya sapi jantan semua? Sama Pak. Gak ada sapi betina. Tahu nggak jawabannya? Ya karena betina itu jangankan dia berkurban, ngalah aja dia nggak mau. Paham? Boro-boro berkurban, ngalah aja dia nggak mau. Yang mau benar ya Pak. Kita ngomong 10 lawannya. Kita ngomong 10 balasnya. Oke, balik. Panjang kalau itu yang dibahas, panjang. Inna sesungguhnya kami arsalna, kami telah mengutus. Subjeknya kami. Arsala kata kerja. Inna huruf taukid. Iya kan? Penegas. Sesungguhnya kami arsalna, kami telah mengutus Nuhan. Berarti apa sebagai apa deh? Objek. Maf'ul bih. Ya. Coba terjemahkan. Inna arsalna Nuhan. Apa terjemahannya? Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Nah, karena kita urai tadi, kami sebagai subjek, pekerjaannya mengutus, maka yang diutus adalah Nuh. Itu udah mantap, itu udah dapat poin 3 poin itu, dan kita dapat, saya yakin paham itu kalimat itu. Kami telah mengutus Nuh ila qaumihi. Ini kita bongkar lagi. Kalau diartikan satu-satu, ila huruf jar. Oke? Huruf jar. Berarti qaumihi majrur. Qaumihi ini terbagi 2 lagi. Qaumihi itu adalah idhofah. 2 kata yang digabung jadi satu. Ini asalnya qaumuhu. Asalnya qaumuhu, ini idhofahnya qaumuhu. Karena dia di depannya ada huruf jar, jadi ini qaumihi. Dibongkar lagi. Qaumun tambah huwa. Nah, isim sama dhamir. Kaum dia digabung. Qaumuhu dimasukin huruf jar. Qaumihi. Ada ilahnya. Ini dibentak pun ditanya harus jawab. Kan? Ada ilah ya. Oh, ada kok kan? Lumayan ada O-nya Pak. Lumayan. Kalau di depan qaumuhu, oke, di depan qaumuhu saya tambah dengan inna. Inna, ini jadinya apa? Nah, tulisan sudah saya tulis kan?
Tinggal nyari barisnya. Kilopnya itu. Inna kaumi. Kaumu. Inna itu kan menjadi Kalau hu nggak boleh diganti jadi ha itu. Tetap. Hu tetap hu itu berubahnya kalau nggak hu jadi hi. iya. Yo iya. Mahu. Kalau diubah jadi ha jadi tulang lunak. Perempuan. Iya. Jadi tulang lunak kan? Iya. Kau mahu. Jadi Kau mahu. Mahu. Yang berubah cuma ini. Iya. Ini karena ada ini. Iya. Ya, kau mahu. Ini nggak usah diubah-ubah, ini mah domirnya. Iya. Perubahannya cuma kalau nggak hu jadi hi. Iya. Iya? Iya. Itu. Kalau Udah, dimasukin huruf jar. Yang diubah jadi ha. Iya. Itu tulang lunak. Berubah jadi perempuan. Iya. Laki berubah jadi perempuan. Iya. Ini laki-laki. Inilah nikmatnya. Paham? Paham. Oke. Lagi Pak. Saya terusin dulu. Rumahnya laki-laki. Ya. Rumah apa? Baitun. 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 Kalau dia laki-laki, Baitu. baitun. Gua kan? Ya. Gua. Kalau digabung jadinya Baitu. baituhu. Baituhu. Ini aslinya baituhu. Kalau di rumahnya Fi baiti. Baiti. baitihu. Fi baiti. Baiti. Di ini hi. Fi baitihi. Kalau sesungguhnya rumahnya inna Inna baiti. Inna baitahu. Baitahu. Iya. Bait tempe. Semacam bunyi yang keluar itu tuh. Wah ini ujian ini. Ada indah. Kan berarti kan perubahan itu kan cuma tiga itu tuh. Dua perubahannya, yang aslinya ini ketika dimasuki jar jadi ini, dimasuki inna jadi ini kan itu. Cuma hanya dua itu perubahannya. Lagi Pak. Nah ini yang saya maksud. Apa nih? Pelajarannya begini. Kalau ini kita terusin ini gampang. Pelajarannya apa dari ayat pertama surat Nuh ini? Belum selesai loh ayat pertamanya. Kita ngambil ila qaumihinya itu jadi bahan pelajaran, itu loh menurut saya. Oke? Ini kalau kita jadikan arsalna nuhan, kita buat contoh sebanyak kenapa? Karena sudah paham tadi kita nggak banyak contoh. Ini jadi satu materi pelajaran, diurutkan semuanya. Sekarang pelajaran keduanya lagi ila qaumihi. Ya. Sudah tahu. Jadi pelajaran lagi. Oh, qaumihi idhofa. Asalnya qaumuhu karena di depannya ada huruf jar jadi ila qaumihi. Berarti di depan ini bisa ada huruf jar, bisa ada huruf inna kan gitu. Jadinya apa? Satu lagi. Misalnya ummun. Nah, sekarang jangan buah lagi dah. Hia dia perempuan. Kalau digabungnya ada apa? Perempuan. Ummuha. Ummuha. Enggak, pertanyaan saya kenapa kok kayak ragu? Ah, Betul kan? ya, ummuha. Iya kan? Perempuan ummuha. Bukan ummi, kalau ummi kan ibuku. Oh ya. Ini jadinya ummuha. Nah, ummuha. Huruf isim yang pertamanya barisnya doma. Dia jadinya ha. Ummuha. Kalau ditambah dari ibunya Min min ummuha. min Ummiha. Min ummiha. ummiha. Karena min kan? Iya. Ummiha.
Kalau saya tambah dengan inna, Inna umaha. Inna umaha. Inna. Hanya tetap. ada. Perempuan cuma satu, satu. Ya Allah, sabarkan hamba. Beri hamba sabar. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Tambah sabar, saya tambah kuat. Iya. Mantap deh. Ini jadi anak-anak lain ini kan. Lumayan masih bisa. Oh, masih bisa. Ya masih, alhamdulillah masih ada O-nya lah. Ya, pasti. Dikit-dikit ada O-nya. Bikin seru, bikin ketawa. Pak. Jadi, Nggak ada. Ustaz tadi itu bila kau ini kan ada caranya hanya bukan kembali dulu Pak Ustaz. Yang mana? Bila kau ini Ah. kan habisnya bila kau minggu. Kan ada jar. Hi, hu ini kalau dimasuki huruf jar berubah menjadi hi. Tidak semua huruf jar, tidak semua. Kalau min Min dari. tetap min hu, nggak ada min hi. Tetap kembali semula. Iya. Tapi kalau ila itu ila sama bi. Ila sama bi itu mengubah hu, mana itu? Mengubah hu ini menjadi hi. Bila sama. Kalau min tadi yang tidak bisa, min ini tidak bisa. Enggak. Kalau min dia tetap hu. Min hu. Min hu. Khusus ya Pak. Pengecualian ya. Pengecualian. Ya. Min hu. Min hu. Min hi nggak ada. Enggak ada min hi. Tapi kalau bi, bihi, Hi ada. Ya ada. ya, ilaihi. Ilaihi ada. Ilahi. Kan ilah kan ini? Ya. Ilaihi. Bila sama Kalau an tetap hu juga. Hu. Anhu. aslinya. Nah, gitu. Anhu. Jadi sementara huruf jar itu yang mengubah hu menjadi hi cuma dua, bi sama ilah. Bi sama ilah. Biha ada tak Pak? Ada tapi hanya dia perempuan. Siap, siap. Oh ala, ya alaihi. Oke, tambah lagi ala. Nggak ada alaihu. Ini nanti hu sama hu. Kita contohkan misalnya tadi qaumuhu kita ubah menjadi qaumuhum. Qaumuhum. Kaum mereka kan? Kalau di depannya pakai ila kaum mihim. Kan nggak ada kaum mihum. Ya, mungkin. Kaum mihim. Ini termasuk nahu apa sorof Pak? Ini Ya. ini nahu Pak. Nahu Pak. Nahu. Kalau sorof yang tadi arsala, yursilu, irsalan, mursilun, mursalun itu sorof. Sorof. Kalau ini karena ada huruf jar berubah begini, karena ada huruf inna berubah begini, itu namanya nahu. Merubah belakangnya. Iya, gitu. Apa namanya? Sebenarnya yang lebih mudah sorof karena sorof itu ada rumus. Ya. Iya. Sorof tadi arsala, yursilu, irsalan, mursilun, mursalun, arsil, la tursil. Aslama, yuslimu, islaman, muslimun, muslamun, aslim, la tuslim. Dia selama dia huruf-huruf sehat akan bagus begitu. Kecuali nanti huruf ilat. Nah, tapi kalau ini kan banyak agak sedikit banyak tuh perubahan-perubahannya. Ini mengapa hu-nya jadi berubah? Nah, itulah kita ini namanya nahu. Jadi kalau ibu disebut nahu sorof, arahnya kira-kira udah tahu kan? Nah, ini yang mengubah ummuha menjadi ummiha karena ada min, ini bahasanya
nahu. Harokat akhir. Ya. Harokat akhir. Jadi ini kalau sampai di sini saja, sampai di sini separuh ini, kalau kita mau buat jadi bahan pelajaran bagi kita, paling tidak kita sudah menemukan dua ini. Pertama dari sini sampai sini. Sini. Di sini dulu. Ini kita tinggalin dulu. Ini. Kembangkan kalimatnya. Yang jelas kuncinya di Pak Nurul. Ya kan? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Kedua di sini jar majrur, majrurnya dari idhofah. Nah, posisi dalam kalimat ini tadi ini kata kerja, ini fa'il, ini maf'ul. Nah, ini setelah kita bahas jar majrurnya, posisi di dalam kalimat itu dia sebagai keterangan. Keterangan Ini berarti tidak baru begitu, berarti di keseluruhan garis-garisnya. Nah, ini namanya az-zarf. Az-zarfu. itu keterangan, Pak. Keterangan. Kan kalau kita sini, berarti sampai di sini ada 4 kan? Mengutus. Siapa yang mengutus? Kami. Siapa yang diutus? No. Ke siapa diutus? Ila qaumihi. Berarti ada 4 kan? Nah, ila qaumihi ini berarti keterangan. Sorok. Zorof. Zo ya. Sorok. Kan zorof itu ada zorof makan, ada zorof zaman, ya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Sekarang kita ubah coba. Ini udah sampai di sini nih, di bahasan ini. Ini jadikan satu contoh panjang, ini jadikan 2 contoh panjang lagi. Dan 2 bab ini baru sampai di sini. Sekarang kita kembangkan keseluruhannya. Saya ubah ini. Inna, saya ubah menjadi ini. Kami berubah menjadi aku. Oke. Kami berubah menjadi aku. Sekarang supaya kita kembangkan lagi, kata ganti arsalanya saya ganti dengan kata adkhala. Adkhala. Nuha ganti dengan kitab. Kitabun. Ila qaumihi saya ganti dengan masjidun. Al masjidu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau diterjemahkan berarti nanti apa nih hasilnya? Sesungguhnya aku telah memasukkan buku ke dalam masjid. Coba buka. Ini arsalni. Memasukkan. Asal itu Ini ada Ini kalau dapat umroh hadiah. ini ada hal itu Adkhol ila adkhaltu ya.
Inni adkhaltu ila masjid. kitab ini kitabnya Oh, kitaban. kitaban ke masjid ilal ilal masjidi karena banyak benar gak jadi. Jadi ini adkhaltu Kitaban. kitaban fil ilal Masjid. Al masjid. nah. Dia bisa bikin kalimat sendiri kan? Tunggu dulu, Pak. Jadi sudah berapa pola ini? Ini baru sampai di sini, ini belum soal dibaca, belum diarti secara sempurna. Jadi kita mau apa namanya? Mau kapling dulu nih, kapling secara keseluruhan. Kita coba satu ayat ini aja udah luar biasa. Nah itu yang ingin saya bangun ya. Jadi ketika kita baca Quran itu ininya jadi berkembang. Makin itu saja. Makin banyak bahan. Oke, paham? Insya Allah, Pak. Oke. Sekarang ganti lagi. Adkhala saya ganti dengan aslama. Aslama. Ini ganti dengan nafsu. Nafsu. Ini Allah. Nafsu. Ini Aslam. aslam tu Nafsan. nafsan. Karena nafsan ini aku, jadinya apa jadinya? Nafsa. Nafsa jadi apa? Nafsi. Nafsi kan diriku. Nafs diri. Kalau nafs aja tidak dihubungkan dengan sini, nafsan. Tapi kalau diriku, nafsi. Nah, di mana dia sebagai objeknya bahasnya itu mabni begitu, nggak boleh diubah. Mabni, Pak. Mabni. Jadi ini aslamtu nafsi kepada Allah ilallahi. Lanjut Pak Ustadz, selesai. Minta lagi mana? Minta lagi Pak Ustadz. Makin asyik. Paling tidak kita bisa mendapat gambaran gitu, ada rasa asik, ya. Tapi tergambar nggak secara keseluruhan tadi? Ini baru sepotong ayat pertama surah Nuh ini. Kalau kita bahas seperti ini, berapa banyak materi pelajaran yang kita dapat? Banyak. Iya kan? Nah, membanyakkan materi pelajaran itu nanti akan ketemu di ayat lain lagi, akan memudahkan kita di surat lain lagi. Yang contoh terakhir saya garis bawahi, dikembangkan lagi.
Berarti ini aslamtu nafsi, ini ada ya, ilallahi. Sekarang kata kerjanya aslamanya tetap. Yang saya ubah cuma ini innaka. Apa? Aslamta. Innaka aslamta. Terus nafsaka. Aslinya apa? Kalau ini kan jadi yang berarti kalau yang menjadi pelajaran ini mengubah ini ke sini, posisinya sebagai objek. Berarti kan dua itu. Kalau dirimu dia sendiri tanpa dia dalam kalimat ini jadi apa? Nafsi. Dirimu. Nafsaka. Kalau sa itu sudah dalam kalimat. Oh iya. Idhofah kan itu? Iya. Apa? Nafsuka. Balik lagi tadi umuka, umihi. Kan berarti pada cuma berubah nafs itu. Ini nafsun tambah anta, jadinya nafsuka. Tapi nggak tahu itunya huruf asalnya. Nafsuka. Ini berarti asli kan idhofah asli. Kalau dimasukin jar jadinya apa? Min Nafsika. Udah contoh tadi. Nah sekarang bahasanya karena di sini sebagai objek, kan gitu. Berarti mengubah ini dulu menjadi ke sini. Kalau ini nafsi diriku, kalau dirimu apa? Nafsuka. Nah sekarang di dalam kalimat ini dia sebagai objek, jadinya nafsaka. Nafsaka ilallah. Belum dibaca, ya? Iya Bu? Iya, ini tetap ilallahi. Tetap ilallahi. Dalam konteks yang sama, kita ganti menjadi akhlaso. Akhlaso mengikhlaskan. Akhlaso. Akhlaso mengikhlaskan. Kalau kita buat aku ikhlas, diriku mengikhlaskan diriku kepada Allah. Ini akhlastu nafsi ilallah. Tinggal ganti kata kerjanya. Akhlaso. Ikhlas. Akhlastu. Asik ya? Asik.
baru setengah dari satu ayat. Ayat pertama surat Nuh. Sekarang kita baca sepertiga malah. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Kalau kita potong situ kan, nah innanya ada alif, karena ada alif. Inna, ya. Nuhan ila izhar. Izhar. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Lagi. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. 1, 2, 3. Hafal? Nah, cara menghafalnya Ibu, kalau kita sudah dapat yang 4 tadi, saya yakin insya Allah akan lebih mudah. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kan gitu? Kepada kaumnya ila qaumihi. Yang mengutus siapa? Kami. Siapa yang diutus? Nuh. Nah, ini hubungan bahasa Arab dengan kecepatan menghafal. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Pelajaran bahasa Arabnya juga lumayan banyak, ya. Yang kita dapat tadi minimal ada 2. Inna arsalnanya 1, ila qaumihinya 1. Ila qaumihi tadi sebagai dzaraf, keterangan. Kalau tadi sesungguhnya aku memasukkan bukuku ke dalam masjid. Ke dalam masjid itu dzaraf apa? Dzaraf makan. Dzaraf makan, keterangan tempat. Aku memasukkan bukuku ke masjid jam 9. Jam 9 itu dzaraf apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Keren, hari ini kita 2 surat. Ya, hari ini kita ngaji 2 surat, surah Al-Jin dan surat Nuh. Al-Jin akhir, Nuh awal. Ini buat awal, buat akhir ini. Yang kita tadi masih hafal kan? Yang lain. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in kulla syai'in adada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
billahi wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.